Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan tentang nuclear medicine device. Mungkin yang pertama akan perkenalan terlebih dahulu. Baik, ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Ada Ahmad Riza Ayubi, Aliatul Hikmah, Atika Salsabila, ada Diah Putri, Muhammad Hisham, Rafifa Birkis, Reninda Fradea, saya sendiri Fauzia Sofianti, dan Sandra Dewi. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada empat, yaitu Introduction Basic Nuclear, dan yang kedua ada Basic Nuclear Imaging Device, yang ketiga ada Introduction Detector, dan yang keempat ada Types of Detector. Baik, sebelumnya, Dilanjutkan oleh teman saya. selanjutnya kita akan memperkenalkan dulu apa itu basic. Nah, pencitraan kedokteran nuklir merupakan pencitraan dengan menggunakan sinar gamma atau kamera positron untuk menggambarkan perubahan biokimia fisiologis yang menimbulkan emisi radiasi yang mencerminkan fungsi organ atau bagian tubuh yang diperiksa. Pencitraan kedokteran nuklir menggunakan deteksi dan annihilator pada pemeriksaan dari pencitraan kedokteran nuklir meliputi kamera gamma, kolimator, scintillator kristal, fotostimulator tube atau PMT dan detektor. Oke, basic nuklir yang pertama adalah gamma kamera. Kamera gamma berfungsi mendeteksi densitas sinar gamma per unit area, energi, dan arah cahayanya. Apabila cahaya tunggal dari foton yang digunakan, maka cahaya tersebut harus diarahkan menggunakan kolimator geometrik. Teknik ini dikenal dengan nama scintigraphy. Kristal besar natrium iodida yang ada di dalam kamera gamma digunakan untuk mendeteksi foton gamma. Setiap kali foton gamma mengenai kristal, ia menghasilkan kilatan kecil cahaya tampak. Nah, itu merupakan bagian-bagian gamma kamera. Ada kolimator, kristal NaI, PMT, serta elektronik. Selanjutnya yang kedua ada dekolimator. Kolimator merupakan bagian terluar dari detektor kamera gamma. Kolimator terbuat dari timbal dengan penampang mirip sarang tawon. Fungsi kolimator sendiri yaitu untuk menseleksi sinar gamma yang mana boleh mencapai kristal sehingga sinar gamma yang masuk ke suatu area pada kristal detektor hanya berasal dari satu area pada organ yang diperiksa. Sinar gamma yang akan masuk ke satu area yang berasal dari area lain akan diperiksa dan tertahan oleh sabta pada kolimator. Dengan demikian resolusi gambar yang diperoleh akan lebih tajam. Baik, seperti yang kita tahu, scintillator itu merupakan bahan yang mempunyai kemampuan menyerap radiasi pengion, seperti sinar X atau RNY. Dan untuk mengubah proses sintilasi, sebagian kecil energi yang diserap menjadi foton tampak atau ultraviolet. Namun pada pembahasan kali ini, yaitu scintillator kristal, itu digunakan untuk merekam ion sinar Y. Relaksasi ion aktivator menghasilkan emisi dihasilkan oleh musnahan positron yang dipancarkan oleh pelacak yang disuntikkan. Kinerja utama kamera sangat terkait dengan sifat fisik dan kilau kristal. Oke, baik. Kemudian yaitu adalah foto multiplayer tube, di mana merupakan suatu tabung hampa yang kedap cahaya dengan fotokatoda yang berfungsi sebagai masukan pada salah satu ujungnya, serta terdapat dinode di dalamnya untuk menggandakan elektron yang dihasilkan. PMT ini biasanya digunakan untuk memeriksa pada kedokteran nuklir ini khususnya untuk gamma kamera, PET, dan scintillation detectors. Nah, untuk prinsip kerja dari PMT sendiri, yang pertama, mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Jadi cahaya foton atau cahaya X-ray yang dihasilkan atau yang diterima itu akan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, jadi cahaya tadi yang akan masuk ke foto multiplayer itu akan ditangkap pada fotokatoda, kemudian akan diubah menjadi elektron di fotokatoda tersebut. Elektron yang sudah dihasilkan di fotokatoda tersebut akan digandakan oleh dinode yang tiap-tiap dinode ini memiliki voltage yang berbeda-beda. Semakin ke kanan dinodenya, maka voltage-nya akan semakin tinggi dan penggandaannya akan semakin banyak. Lalu yang keempat atau yang terakhir, elektron yang sudah digandakan tadi akan diterima oleh anoda dan diubah menjadi sinyal listrik. Yaitu adalah detektor. Detektor sendiri merupakan suatu bahan atau alat yang peka terhadap radiasi dan berguna untuk mendeteksi sinar radioaktif atau sistem pencacah radiasi. Prinsip kerja detektor adalah dengan merubah sinar radiasi yang diterima menjadi pulsa listrik. Detektor sendiri memiliki komponen-komponen dasar yang terdiri dari sumber listrik, amplifier, pencatat waktu, diskriminator, SCA, MCA, dan scaler. Jadi komponen-komponen pada detektor yaitu ada yang pertama ada sumber listrik. Sumber listrik pada detektor radiasi merupakan suatu alat yang memberikan daya listrik pada komponen detektor. Jadi sumber listrik ini sangat berfungsi dengan penting agar pemasok data atau pemasok arus DC itu dapat berguna dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk komponen detektor selanjutnya itu adalah amplifier.
Nah, amplifier pada detektor radiasi adalah komponen yang nanti digunakan untuk memperkuat sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor radiasi. Selanjutnya yaitu ada pencatatan waktu. Pencatatan waktu ini pada detektor radiasi digunakan untuk menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah pencacahan yang diinginkan. Pencatatan waktu sangat penting dalam detektor radiasi karena membantu dalam mengukur waktu antara datangnya radiasi dan terbentuknya pulsa listrik. Nah, yang terakhir ada diskriminator. Diskriminator membantu memilah sinyal radiasi yang berasal dari partikel atau foton radiasi yang relevan. Jadi, diskriminator seperti foton gamma dalam kedokteran nuklir juga membantu mengurangi efek noise yang terjadi. Diskriminator juga digunakan untuk menetapkan ambang batas atau level di mana sinyal radiasi dianggap sebagai sinyal yang signifikan. Oke, untuk yang selanjutnya ada SCA, Single Channel Analyzer. Adalah alat yang digunakan untuk menganalisis tinggi pulsa, seperti dalam bidang nuklear. SCA ini bekerja dengan cara mengelola sinyal input dan menghasilkan sinyal output logika yang jika tinggi pulsa input terjadi dalam jendela tertentu. Cara kerja SCA ini dapat dijelaskan secara singkat. Seperti pertama, dia sebagai penerimaan sinyal. SCA menerima sinyal input yang berupa isi pulsa tegangan. Kedua, pengelolaan sinyal. SCA mengelola sinyal input dengan membedakan sinyal berdasarkan tinggi pulsa. Ketiga, menentukan tinggi pulsa. SCA menentukan tinggi pulsa dapat diperlukan untuk mengurangi sinyal input. Keempat, pengurutan sinyal. SCA mengurangi sinyal input berdasarkan tinggi pulsa yang diperlukan. Lalu yang kedua ada MCA, Multi Channel Analyzer. MCA ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis sinyal input yang terdiri dari pulsa tegangan. MCA dapat menghasilkan histogram atau spektrum jumlah kejadian versus tinggi suatu pulsa tegangan. Cara kerja MCA ini pertama, di penerimaan sinyalnya, MCA menerima sinyal input yang berupa pulsa tegangan dari pengelolaan sinyal. Lalu pengelolaan sinyalnya, MCA mengelola sinyal input dengan membedakan sinyal berdasarkan tinggi pulsa dan waktu kedatangan. Yang ketiga, menghasilkan histogram. MCA menghasilkan histogram atau spektrum jumlah kejadian versus tinggi pulsa. Yang keempat, MCA sebagai analisis data untuk menganalisis data variabel bebas dengan kategori seperti jenis pendidikan, jenis kelamin, sektor pekerjaan, dan keikutsertaan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada detektor scalar, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung impuls listrik dengan durasi pendek dan mengukur interval waktu perhitungan secara akurat. Cara kerja detektor scalar ini pertama menerima sinyal input yang berupa dari pulsa tegangan, lalu pengelolaan sinyalnya adalah mengelola sinyal input dengan membedakan sinyal berdasarkan tinggi pulsanya. Yang ketiga, menentukan tinggi pulsa yang diperlukan untuk mengurangi sinyal input di dalamnya. Yang keempat adalah pengurutan sinyal. Detektor scalar mengurangi sinyal input berdasarkan tinggi pulsa yang diperlukan. Ya, ada tipe-tipe dari detektor. Yang pertama ada gas field detector. Gas field detector ini merupakan gas yang memanfaatkan ionisasi yang dihasilkan oleh radiasi selama melewati suatu gas. Dan detektor gas field ini terdiri dari ionisasi, elektroda, anoda, dan katoda, serta sumber tegangan, perekam sinyal, pelindung, dan juga pengukur. Selanjutnya ada solid state atau biasa disebut dengan semikonduktor. Prinsip kerja dari semikonduktor ini tergantung pada bahan semikonduktor untuk menghasilkan pasangan elektron hole ketika terkena radiasi fermion. Bahan yang digunakan pada semikonduktor detektor ini biasanya terdapat pada golongan 4, yaitu silikon atau germanium. Oke, selanjutnya yaitu organik scintillator, liquid dan plastik. Di mana organik scintillator adalah jenis scintillator yang terbuat dari bahan organik dan dapat menghasilkan foton yang dapat dideteksi pada bagian spektrum cahaya yang terlihat setelah partikel bermuatan atau foton melewati bahan organik tersebut. Scintillator organik biasanya terdiri dari bahan organik seperti plastik atau cairan organik yang transparan dan dapat berfluorensi ketika terkena radiasi ionisasi. Kemudian, organik scintillator ini dapat digunakan pada bidang radiologi untuk mendeteksi radiasi ionisasi, identifikasi partikel, deteksi neutron, dan deteksi radiasi di lingkungan. Type of detector yang terakhir ada inorganic scintillator. Detektor jenis inorganic scintillator adalah bahan yang dapat menghasilkan cahaya saat terpapar radiasi ionisasi. Detektor ini digunakan untuk merekam intensitas radiasi dan memberikan informasi tentang jenis radiasi yang terdeteksi. Penerapan inorganic scintillator ada pada positron emission tomography atau PET scanner, SPECT single photon emission computed tomography scanner, dan yang terakhir ada radiasi gamma dan sinar X detektor. Baik, demikian presentasi dari kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan presentasi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.